Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Aulia Saputra Rambe dari semester 3B. Di pertemuan yang ketujuh kali ini saya akan mereview kembali materi lanjutan hukum administrasi negara yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SMH beserta Bapak Dr. Amirendi Ridayandi SMH. Bagian C, penyelenggaraan pemerintahan welfare state. Miriam Budiarjo. Konsep welfare state atau social service state yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negaranya agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Negara hukum modern adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peranan-peranan yang dilakukannya sehingga suatu kekuasaan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial ekonomi dan lingkungan fungsinya akibat perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara adalah satu, dengan makin pesatnya pertambahan jumlah personil penyelenggaraan fungsi publik. Yang kedua, masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan selanjutnya, D. Pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintah, argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan suatu kekuasaan cenderung diselewengkan apabila jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentu dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Pembatasan dalam arti luas, menurut John Locke, kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi menjadi tiga, diantaranya kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, yang ketiga kekuasaan federatif. Yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan di atas tersebut. Menurut Montesquieu, pemisahan murni meliputi yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan yudikatif. Menurut Ernst Roy, agar pemerintahan yang baik meliputi pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas keseimbangan, yang ketiga asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang keempat asas bertindak cermat, yang kelima asas motivasi untuk setiap keputusan, yang keenam asas tidak mencampur adukan kewenangan, yang ketujuh asas permainan yang layak, yang kedelapan asas keadilan atau kewajaran, yang kesembilan asas menanggapi pengharapan yang wajar, dan yang kesepuluh asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal. Selanjutnya 11 asas perlindungan atas pembinaan kehidupan pribadi, 12 asas kebijaksanaan, dan yang ke-13 asas penyelenggaraan kepentingan umum. Selanjutnya sistem pengawasan atau kontrol tersebut dapat dilaksanakan sebelum dan selama administrasi negara bertindak untuk merealisasikan tugas dan fungsi-fungsinya maupun juga setelah tugas dan fungsi-fungsi selesai dilaksanakan. Ruang lingkup dan sifat pengawasan dapat bersifat satu politik, kedua yuridis, ketiga ekonomis, dan yang keempat susila dan moralis. Pengawasan internal adalah Inspektorat Jenderal atau Irjen. Pengawasan secara ekstern adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Mungkin sekian review materi dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.